media sosial sekolahnya dibully. Ini harus dikupas ini. Tahu diri anak ini anak itu. Saya sebagai ibu saya benar-benar sakit hati, sedih sekali karena anak saya tidak melakukan hal itu, tapi dia dihujat sama orang-orang yang tidak tahu melakukan hal seperti itu. Ini sekolah yang bertaraf internasional dan sangat besar sekali. Tapi kalau di dunia kenyataan ini sekolah emang seberapa penting sih reputasi SW untuk di sekolah itu? Please lah, udah jangan mengikantor hal-hal di luar jalur, jangan sampai bawa-bawa nama sekolah ini. Nanti kalau misalnya sampai turun tangan sekolahnya, ayo bagaimana nanti malah yang tadinya tidak ada jadi bener, anak-anak itu bener-bener nanti dikasih teguran, terutama orang tuanya jangan bawa-bawa. Gila, bawa-bawa suci. Anakku sekolah di sana. Ini yang gue tunggu. Sekolah mereka bagus banget loh. Oke. Kira-kira adakah terkait tentang pembulian yang dimaksud oleh si Enda ini? Ayo kak, info ke wali murid lainnya. Ini udah melebar loh kemana-mana. Cek bun, apakah memang ada yang ngebully? Oke. Lapor ini bun ke yayasannya biar dituntut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Surah Pentol, Hanel yang selalu membahas dan mereaksi berbagai video yang sedang viral lengkap dengan sudut pandang yang kritis dan apa adanya. Pada video kali ini kita akan membahas kembali polemik yang melibatkan Ruben Onsu, Sarwenda, dan Enda, mulai dari isu bukti-bukti yang terus bermunculan, tudingan soal anak yang disebut menjadi korban bully, hingga nama sekolah yang ikut terseret ke dalam perdebatan publik. Di sisi lain, muncul lagi berbagai tanggapan baru dari para kreator konten dan netizen yang justru membuat persoalan ini semakin melebar dan memancing banyak pertanyaan. Benarkah semua tuduhan tersebut didukung bukti yang kuat? Ataukah justru ada narasi yang mulai dipatahkan satu persatu? Tonton videonya hingga usai, karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk kita tonton videonya. Bukan, Asura adalah maut. Coba apa sih? Lu kata custom, kita bisa ini pindah. kasur menarik banget loh. Jadi kiriman kasur baru kok ke rumah Pondok Indah. Ini videonya ada. Endos kasurnya. Wah, cocok nih jadi judul sinetron Indosiar. Rumah tanggaku hancur karena kasur. Dari data atas nama Ruben Onsu tidak ditemukan aplikasi pinjol manapun. Bang Bram ada bukti itu berjejer di meja tuh. Dan salah satu yang paling mengejutkan tadi video gitu. Akhirnya jangan-jangan ini baru satu nih, masih ada lagi jangan-jangan yang belum dikeluarin apa sebenarnya. Bang, masih ada nggak bang? Keluarin lagi bang? Kalau saya tergantung dari beliau. Oh banyak berarti. Itu aja. Berarti videonya banyak guys. Nangis tak berdarah ini ujung-ujungnya. Netizen aja udah enak kali udah empat permasalahan ribet banget gitu. Bukan dari saya, ya gitu. Bukan dari... Tuhan memberkati Kak Enda dan anak-anaknya, biar Tuhan yang turun tangan menolongnya dalam setiap persoalannya, amin. Jawab dong sama netizen. Tuhan Yesus juga istighfar ngeliat kelakuan si Enda. Oke, kita sudah masuk di Instagramnya Bang Ruben. Dari data atas nama Ruben Onsu tidak ditemukan aplikasi pinjol manapun. Pinjol yang cuman 100.000, 200.000. Kita cukup cek data di BI Checking aja guys, itu kelihatan. Aksesnya biasanya tuh pegawai-pegawai di leasing biasanya itu. Atau kita punya kenalan kerja di bank juga, kita juga bisa cek tuh. Di sini captionnya, nah setelah ini apa lagi? Setelah kami cek data, tidak ada di APK pinjol manapun, dah gitu aja. Kami tidak bermaksud ikut campur masalah artis, tapi Ruben sering bantu orang-orang yang kami tangani secara diam-diam. Jadi kewajiban kami balas kebaikan dia. Tuh, udah kok bukan levelmu, dia udah jatuh terlalu jauh karena ulahnya sendiri kok mah tanpa ngapa-ngapain tetap berwarna. Ini kadang-kadang gitu. Oke, gimana? Tadi gitu. Kevin, tadi menarik juga Bang Bram ada bukti itu berjejer di meja tuh. Dan salah satu yang paling mengejutkan tadi, mengejutkan teman-teman tuh apa video gitu. Akhirnya jangan-jangan ini baru satu nih, masih ada lagi jangan-jangan yang belum dikeluarin apa sebenarnya. Bang, masih ada nggak bang? Keluarin lagi bang? Kalau saya tergantung dari beliau. Oh banyak berarti. Itu aja. Jadi saya tidak pernah berbicara atau saya pernah, oh saya punya bukti yang lain. Tuh Wak Fatma. Jadi enggak. Saya menggunakan, kembali lagi saya jawabannya adalah saya menjawab dan meluruskan. Ya, dari hal yang menurut saya kenapa wajib banget sih? Ya udah lu dia nggak bisa. Soalnya ini harus menjadi
statement yang berimbang ketika bukan untuk netizen tapi untuk anak saya ke depan, karena saya sangat amat mengandalkan jejak digital ini untuk anak-anak saya lihat ada ayahnya yang berjuang untuk dia. Gitu. Karena di satu sisi ada yang ngerasa tidak dipersulit, ada yang di satu sisi gini, iya netizen, oh yang dipersulit lu gini-gininya, gue yang ngejalanin, gue yang tahu. Gitu, jadi maksudnya gini, saya pun gemes sendiri gitu melihatnya. Makanya beberapa part yang menurut saya ini adalah koridornya saya, ya saya. Koridornya Bang Minola, ya Bang Minola. Kenapa tidak langsung komunikasi ke ibunya? Kan kalau komunikasi ke ibunya pasti ada kalimat atau ungkapan atau mungkin yang kami ngerasa ini nggak baik gitu. Kalau untuk diterusan chatannya, terkadang-kadang beliau bisa baik, ya terkadang-kadang ada aja. Itu ya saya, kenapa saya diam aja, karena saya tahu, ngerti kan bagaimana saya proses 11 tahun. Jadi ngerti nggak tuh bagaimana gue menggunakan, tapi udah nggak bisa ketampung lagi saya. Makanya saya bilang saya pun melakukan introspeksi diri karena saya ingin menjadi manusia yang lebih baik ke depan. Tapi jika segala kesempatan saya untuk menjadi manusia yang lebih baik itu hanya receh gitu, hanya hal yang biasa, ya buat saya ya nggak apa-apa, itu kan sudut pandangnya dia. Tapi karena ini tentang anak, lu mau kemana pun gue kejar. Dengan adanya tudingan-tudingan baru, isu-isu baru yang maksudnya, apakah semakin menipiskan kemungkinan untuk terjadinya perdamaian gitu? Artinya kan semakin panas malah ketika ada isu baru lagi gitu. Kalau saya itu yang lagi saya pikirkan akhirnya, gitu. Itu yang lagi saya pikirkan. Bu Ruben bongkar bukti bukan untuk menjatuhkan tapi buat jawab tuduhan Sarkawi. Iyalah, enak aja ya kan di framing ya kan. Jadi yang saya pikirkan itu bagaimana perjuangan saya untuk anak ini, ya ternyata akhirnya begini gitu. Penting nih Pak Pinjol. Gitu, prosesnya begini. Padahal tujuannya adalah ingin udah membaik. Jadi nggak hanya harus dari sayanya, harus dari pihak beliaunya juga harus menggunakan gitu. Masa saya mesti ceritakan sih bagaimana wajahnya ketika di ruang kami bertiga, mediasi bertiga, itu membuat saya cuma bilang nggak berubah gitu. Jadi saya cuma bilang ke Bang Minola, ini mediasi berikutnya apa nih ngomongannya gitu. Jadi kita jangan buang waktu untuk hal-hal yang gini. Kalau mau membaik, baik gitu. Kalau membaik gitu. Bahkan akhirnya beritanya jadi wak. Ini apa sih? Saya nggak mau loh sebenarnya ngejalaninnya. Tapi karena gini, kalau nggak diluruskan terkesannya mengiyakan gitu. Terkesan mengiyakan, sibuk ngebahas pinjol, sibuk ngebahas kasur. Pertanyaannya, jika itu membahayakan tentang anak-anak, lapor ke polisi. Nah, Iya dong, lapor ke polisi biar ditindaklanjuti lebih jauh. Ya, ntar kadang ngomong ada orangnya debt collector 8, terkadang orang ada 15. Terkadang orang gini, ya. Pertanyaan saya, lapor dong ke polisi. iya. Ada head comment tentang diri lo dari Netizen. apa pemilik akun lain, lo lapor polisi. Iya. Masa ini yang katanya sudah membahayakan anak lo nggak lapor polisi? Nah, Iya gak? Jadi itu aja yang kita gunakan. Saya cuma berpikir gini, ngerti kan 11 tahun gue kayak gimana jalannya. Jadi itu aja. Jadi paham kan sampai sini gitu. Makanya saya cuma bilang Bang Minola, Bang, ini saya justru bukan tidak mau berkomunikasi dengan dia, tapi ini meminimalis untuk sebuah cekcok pendapat. Mungkin dia nggak marah, akhirnya malah saya jadi kepancing marah. Ntar langsung saya bilang marah. Ini dengan apa yang sudah Bang Minola keluarkan, itu saya cuma bilang, ya itu untuk menjawab yang katanya saya teriak-teriak, saya marah gitu.
ya kan, saya teriak-teriak, saya marah gitu. Jadi itu ya mudah-mudahan itu bisa menjadi pembelajaran juga untuk tidak asal berbicara. Ini siapapun untuk netizennya ya. Terus yang kedua, mudah-mudahan ya bukan hanya tidak asal bicara aja, tapi jangan nge-spill sebuah permasalahan tanpa barang bukti gitu. Jadi lu yang dibahas tentang anak lu malah kemana-mana, jadi gue juga jadi jawab juga. Ayuh lo sih. Akhirnya jadi kemana-mana ya, kalau nggak diluruskan akhirnya menjadi sebuah polemik lagi kan. Apa ya, bukan polemik, ya polemik. Ini jadi polemik lagi gitu. Makanya saya bilang gini, netizen aja udah enak kali, udah empat permasalahan ribet banget gitu. Bukan dari saya ya gitu, bukan dari sayanya, tapi saya justru membeli dari si Reaksi. Reaksi. Iya, saya memberikan reaksi. Oh ini gini ya. Saya cuma bilang gini, ya mungkin ini salah satu saya harus dekat lagi gitu sama Allah gitu, karena ini hal yang menurut saya gini, sudah. Jadi kalau nanti ada buktinya lagi, enggak bangga. Ada case-nya kok yang menurut saya ini bisa menjadi topik lo, tapi ini tidak bisa menjadi topik lo gitu. Makanya ketika dia bilang blunder deh, ini kemana gitu. Jadi ya udah, saya cuma bisa bilang, ngerti kan 11 tahun gue menikah gimana rasanya? Ya udah, gemes kan? Iya. Kalau gue mah kayaknya kita nelan ludah aja udah kering gini, udah nggak bisa apa-apa lagi, udah gimana saya gitu, segala ini udah terserah gitu. Makanya tapi pembelajaran dari hal ini adalah jangan biasakan pikiran negatif lebih tinggi daripada pikiran positif. Itu aja, karena pikiran negatif lu semakin tinggi, semuanya kanan kiri lu jadi buruk gitu. Yang penting saya tetap pengen menjadi manusia yang jauh lebih baik, dan saya gimana deh, lo baik ya gue bisa baik, lo nggak mau baik gue gak ada urusannya sama lo, buat sama diri lo gitu. Makanya mudah-mudahan ini tidak hanya menjadi pembelajaran kami itu, sehingga apapun yang saya lakukan, apapun yang beliau lakukan itu, kalau kita membaik, kita makin bagus, kita bisa saling support ya, bisa saling dukung gitu. Makanya saya belum nonton full dari tayangan Abang Minola sih gitu, cuman karena kan kita ada kajian jadinya saya belum nonton full banget gitu. Tapi semuanya tentang saya, tanpa saya ketemu Bang Minola lagi, ketika ada dari pihak sebelah pasti akan ada perlawanan gitu. Oke. 11 tahun Ruben hampir mati keluar masuk rumah sakit. Tapi iya juga ya, dia sering masuk rumah sakit ya, tangannya sampai dingin itu ya. Sebenarnya sih kalau kata gue mah, apa yang Bang Ruben rasain dulu itu bukan dalam tanda kutip kiriman inilah kiriman itu misik gitu, karena stres sih kalau kata gue mah, tekanannya terlalu tinggi. Ini ada pendukungnya Endah guys ya. Tuhan memberkati Kak Endah dan anak-anaknya, biar Tuhan yang turun tangan menolongnya dalam setiap persoalannya, amin. Jawab dong sama netizen, Tuhan. Yesus juga istighfar ngeliat kelakuan si Endah. Maaf, saya cuma baca komentar netizen. Coba bagi kalian baca, nyesek tuh. Maaf ya. Baca komentar nih, bukti. Jangan biasakan berstatement tanpa bukti. Nih, nggak ada yang nyebarin. Bang Ruben itu mengungkap fakta, membalas omongannya. Karena bukan cuma Bang Ruben yang diserang, saya juga diserang gitu ya, sebagai content reaction. Kan ini ada buktinya ini. Sarwendi itu bukan lagi perang sama RO, tapi dia perang sama jejak digitalnya sendiri. Iya udah, perang lawan musuh-musuh kelihatan enak, dak. Ya kan fokus, tinggal cari senjata gini. Lah ini perang sama jejak digitalnya sendiri, kayak semu tahu dia itu. Ya yang ada nanti tuh kayak punten ya, stres dengan kondisi ini. Tim Ruben tuh sebenarnya cuma jawabin tuduhan aja. Yang sebelah bukannya dia malah bikin statement baru terus. Ya dikasih bukti terus lah sama pihak Ruben biar nggak jadi fitnah. Nah cuman tetap aja guys, tetap aja nggak mau nerima. Sambil gue bayangin gitu ketika gue ngerekam video ini tim kuasa dari si Endah
Dia lagi ngatur strategi apa lagi? Lagi ngitungin itu, yang belum beres ngitung itu, yang 20M. Oke, kita mau dengerin Bang Densu ya guys, yuk. Setelah Endah, Denny Sumargo umumkan jika pihak Ruben Onsu akan datang ke podcastnya untuk klarifikasi. Oke. Ini udah bisa. Biel mana kok? Biel lanjut ke Malaysia dia. Aku harus balik karena hari ini aku dikasih tahu sama tim mau podcast sama Baru nih. pihak dari Koruben. Karena kemarin sebelum podcast Sarwenda, aku ngundang Koruben dulu kan. Undangnya Ruben. Cuman Korubennya belum ada waktu kemarin. Jadi abis itu baru kabarin baru bisa hari ini. Jadi aku sekalian langsung balik sama mau beresin kerjaan lain. Karena film Baby Udon bentar lagi mau tayang, jadi udah harus diberesin tuh. Kalau nggak nanti pas lu nonton di bioskop gambarnya hitam putih semua, mau lu. Veteran kak, veteran ya. Gimana ya, gue kalau veteran tuh gue agak ragu mau podcastin karena melibatkan anak-anak kayaknya nggak pas. Jangan ya. Bang lah, gue juga kurang Jadi setuju Bang. nggak, gimana ya, ngerti ya? Apa kalian nggak paham ya? Nggak Bang, nggak setuju gue juga. Kasian Bang apa? Jelasin ulang apa? Guys yang datang Ruben, apa sih tadi pertanyaan? Penjelasan tentang Baminola bang. Gue jelasin, maksudnya gimana? Nanti Baminola yang jelasin lah, kenapa jadi gue yang jelasin? Bagaimana sih? Kalian kalau nanya, ya jelas nih. Kalau enggak, dari nanti Bang Minola kali. ini lagi nggak nyambung. Bahas Menteri HAM berdua aja kok, veteran sama Koruben. Kok undang Ruben sama Sarwenda jadi satu. Wah kalau mau sih bagus banget biar clear. Tapi kalau menurut gue ya masalah mereka mah harusnya selesaikan di internal aja sih. Karena udah kepalang jatuhnya di publik, jadi kemana-mana memang. Gue juga kalau nggak karena udah masalah di publik juga ngapain. Kayak waktu itu ada satu artis datang ke tempat gue, orang gue itu mendukung atau percaya sama orang itu. Bagaimana ya? Coba kalau kalian di posisi gua, kalian ngundang orang, kalian nggak kenal, baru kenal lah ibaratnya, atau ya kenal begitu doang. Terus kalian dengar penjelasannya, kalian langsung percaya 100% atau enggak? Enggak. Gitu. Enggak. Karena kalau gua ditanya, gua akan ya 50-50 aja kayak gitu. Ini benar atau enggak ya nanti lihat ada buktinya apa enggak gitu kan. Terus kalau gue ngundang orang, biasa kan gue suka mau ngundang dua belah pihak. Walaupun netizen kadang-kadang jangan undang ini, jangan undang itu, nggak bisa. Karena media itu harus ngundang dua belah pihak. Nah kalau misalnya gue ngundang orang, siapa yang gue undang duluan bukan berarti gue berpihak sama orang itu. Nah, ngapain gue berpihak sama dia? Kan podcast itu bukan tempat menyelesaikan masalah. Podcast itu adalah memberikan ruang kepada orang untuk menyampaikan sudut pandang dia dan klarifikasi dia, serta kalau orang itu butuh untuk speak up, mencari keadilan dan lain-lain. Bukan tempat untuk menyelesaikan masalah. Tempat menyelesaikan masalah itu ada di ruang-ruang seperti pengadilan. Orang, kau nggak tengok mata gue nih, aku tadi udah jelaskan. Tolonglah, yang tadi bantu orang ini jelaskan lagi. Aku yang nonton kagak ngerti Bang Densu gimana itu kok pertanyaan dan jawaban nggak nyambung. Iya kalau memang kalian ngerasa nggak nyambung dan nggak ngerti, ya sudah. Kalau saya sih cuma bertanya mewakilkan dari sudut pandang yang mempertanyakan. Dan apa ya, kalau dunia entertain itu, kalau selama pengalaman gue ya, lu nggak bisa pukul rata semua jawaban itu bisa lu terima 100%. Lu harus lihat dua sisi. Nggak bisa lu denger langsung lu percaya berita. Kadang isinya tuh belum tentu. Harus benar-benar dicek dua sisi. Itu pun aja belum tentu kalian bisa tahu nih yang benar yang salah yang mana. Bisa plot twist. Gue tuh karena sering banget
Ruben gak mau muncul duluan karena Ruben nungguin pihak S yang duluan, karena Ruben mau lihat dan dengar dulu apa yang akan dikatakan oleh S. Jadi kalau ada kata-kata yang tidak benar, ada tuduhan-tuduhan dan fitnah, Ruben bisa meluruskan dengan bukti yang valid supaya tidak jadi fitnah dan narasi bola liar di masyarakat. Cakep juga analisa siapa nih, Ani Comel. Masuk akal sih. Jadi biarkan dia ngomong dulu gitu ya. Kalau ada yang ngomong macam-macam, langsung ditampol pakai bukti dan fakta. Ya. Kembali lagi tujuannya meluruskan, bukan nyebar aib, tapi ya itu pendukungnya malah bilangnya nyebar aib. Pinjol itu kalau nggak salah ada batasan harganya, angkanya ya, limit itu pasti tertentu gitu. Jadi agak kaget sih dengarnya, dan semoga nggak benar lah gitu. Karena berarti kalau memang itu benar, pasti situasinya parah banget itu, Ruben gitu, kasihan gitu. Tapi logiknya sih kayaknya enggak. Tapi Mas Emil sendiri ketika melihat podcast tersebut tayang dan semua mendengar jawaban-jawaban dari Esther sendiri, nah enggak gimana sih teman-teman? Yang mana nih? Semuanya. Intinya itu pesanannya dulu nih. Aku nonton sebagian ya, karena nggak bisa menonton sampai full karena agak panjang durasinya, dan aku lihat kesimpulannya aja lah gitu, dan komentar-komentar dari banyak netizen itu seperti sama semua yang seperti yang aku lihat gitu, agak kurang jelas informasinya, dan lagi-lagi disayangkan tidak ada permohonan maaf langsung kepada Ruben, karena inti dari mengklarifikasi atau dia sudah mengakui bahwa dia melakukan perbuatan yang salah sebagai public figure. Dia mengakui dan dia minta maaf di situ bahwa dia merasa bersalah, tapi poin yang paling utama adalah dia tidak minta maaf kepada Ruben. Itu yang menjadi masalah ini nggak selesai jadinya. Jadi sayang banget, itu momen yang bagus mestinya yang Wenda pergunakan di klarifikasi situ di podcast Renzo ya. Mas Wenda, tapi dari podcast tersebut ada nggak sih klarifikasi dari Sarwenda yang mungkin nggak sesuai sama fakta yang diketahui sama Mas Wenda? Ya, semua orang akhirnya tahu apa yang disampaikan Wenda di dalam podcast itu sudah diklarifikasi oleh pihak kuasa hukumnya Ruben, Bang Minola. Dan Bang Minola langsung segera mengeluarkan bukti-bukti yang menjelaskan, mengklarifikasi apa ya istilahnya tuduhan-tuduhan atau statement-statement dari Wenda. Dan kita semua jadi tahu akhirnya yang sebenarnya mungkin dari Ruben sendiri nggak pengen seperti itu. Kan Ruben di podcast aku udah ngomong, jangan membuka aib-aib atau kesalahan-kesalahan seseorang. Kalau ketika itu jangan sampai jadi backfire ya, jadi blunder gitu istilahnya gitu. Udah diingetin lah ya. Dan ini sepertinya terjadi gitu. Dengan adanya klarifikasi ini bukan membuat masalah jadi membaik, ya, akhirnya jadi memanas, dan banyak statement yang ternyata kalau dari Minola terlihatnya langsung udah menyiapkan bukti-bukti. Ini yang Ruben pesan banget kan sebenarnya, bahwa jangan Ruben dulu sebenarnya momen yang dilewatkan oleh Wenda sayang. Yang pertama, permohonan maaf di sosmednya, di Instagramnya waktu itu yang tidak membuat clear masalah. Terus yang berikutnya juga kali ini sama seperti itu ya, ada ucapan permohonan maaf, malah ada omongan-omongan yang seperti memicu makin panas situasinya. Ya, soal pinjol kasur, ada soal ranjang di situ, katanya soal kasur, ada yang diduga katanya kan udah disebutkan gitu ya, ada kasur, terus mungkin itu muka apartemen sama orang lain. Kan ini kan bahaya ya ketika nggak ada buktinya, dan itu ditanya juga Pak, ada buktinya nggak, katanya dijawab tidak ada buktinya, nggak ada. Ini aku bingung maunya kemana deh maksudnya, sayang banget ya gitu. Ruang klarifikasi malah membuat
banyak konflik masalah baru ya kuliah. Banget itu bang. Terus juga soal ya kita tahu lah, kita lihat ya di situ ada video yang ditayangkan oleh kuasa hukum Ruben yang dalam rangka untuk membuktikan apa yang diucapkan oleh Wenda itu tidak seperti itu keadaannya. Nah kan akhirnya saling berbalas gitu. Aku udah wanti-wanti dari awal supaya masing-masing menurunkan egonya gitu. Nah kalau kayak begini kan mau orang harus membalas bela diri ya. Iyalah. Ketika ada tuduhan, maka tuduhan itu yang pertama yang menuduh itu harus membuktikan. Yang kedua, pihak yang dituduh harus juga dia harus membuktikan sebaliknya bahwa tidak seperti itu, karena itu menyangkut nama baik reputasi. Jadi masing-masing punya alasan sendiri dan ini akhirnya menjadi konfliknya berlarut sih menurut aku. Tapi yang soal tudingan ada orang lain itu Mas Nanda menanggapinya gimana? Apakah maksudnya Ruben itu tipe yang seperti itu gitu? Yang aku tahu ya Ruben ya, waktunya habis buat kerja ya sama ibadah sih yang aku tahu ya gitu. Dan dia bisa diikuti lah kegiatannya dia juga nge-live itu sehari itu berkali-kali ya, berjam-jam, dan kayaknya nggak pas deh menurut aku ya. Aku sih nggak percaya sih seperti itu sih. Tapi kalau Mas Nanda melihat pada saat itu masih dalam kurun waktu pernikahan, pernah nggak sih kayak berantem tangga atau segala macam gitu? Nggak ada tuh justru. Baik aku, teman-teman, manajemen dan lain-lain itu kan bertahun-tahun ya sama mereka ya. Kita nggak pernah dengar ada ribut-ribut yang gimana gitu. Makanya kaget juga lihat cuplikan video itu sih gitu, dan nggak nyangka segitunya ya, akhirnya separah itulah. Kaget ada gebrakan baru Enda di tanggal 4 Agustus setelah dari podcast Denny Sumargo. Oh bakal live tanggal berapa guys? Oh iya bener. Prediksi netizen kemarin ada yang ngomong loh. Ini katanya mereka udah mulai live, berarti kayaknya mereka bakal live di 88. Bener. Kejadian 88. Gue pakai sistem COD terus gue balikin. Kasur adalah maut. Coba apa sih? Kirain di apartemen kita bisa pindah. Jadi akhirnya kasur baru ke rumah Pondok Indah. Kasur buat siapa? Ini videonya ada. Endos kasurnya. Wah, Endah ampun ya. Ini kan kasur. Ibu ada sini dan ini kirim bapak ke yang bisa membuat apartemen. Jadi mungkin dia sudah cocok nih jadi judul sinetron Indosiar. Rumah tanggaku hancur karena kasur. Padahal ujung-ujungnya jualan kasur, duitnya juga buat dia. Aneh ya. Oh ini yang katanya fakta yang akan dia buka, ternyata kasur endorse. Kalau kasur jadi alasan bercerai, jangan sampai kalian beli kasur. Nonton dulu aja sebelum Dokcin menjelaskan tentang sekolahnya secara singkat ya. Media sosial sekolahnya dibully. Ini harus dikupas ini. Anak tahu diri, anak ini, anak itu. Saya sebagai ibu, saya benar-benar sakit hati, sedih sekali karena anak saya tidak melakukan hal itu, tapi dia dihujat sama orang-orang yang tidak tahu melakukan hal seperti itu. Nah, ya, kalau untuk masalah ngerespon tentang penjelasan SW ini, udah nggak tahu, udah kehabisan ide aku untuk meng-counternya. Karena apa? Mungkin dalam case ini hanya SW dan pikirannya yang tahu. Tapi sini Doki mau ngasih tahu ya, Seci Indonesia, maaf kalau misalnya pelafalannya salah. Ini sekolah yang bertaraf internasional dan sangat besar sekali. Ya karena apa? Sekolah ini dibuatnya sama yayasannya, yaitu bukan dari orang Indonesia. Ya, bukan orang Indonesia Taiwan ya? Karena pendirinya aja langsung biksu dari Taiwan. Ya, biksu benar. Ya kan? Naungannya itu maksudnya semua kegiatan yang ada di sekolah itu dinaungan Yayasan Budanya langsung. Dan kalian perlu tahu, sekolah ini tidak hanya ada sekolah doang, tapi pisah-pisah. Ada rumah sakit, ya, ada juga yayasan dari keagamaan Buddha itu sendiri. Jadi semua ada bagiannya dan punya sosial media masing-masing. Ya. Dan kemungkinan juga semua anggota di dalam sana mereka adalah yang menjunjung tinggi namanya way of life sama thought of life-nya gitu ya. Mereka
punya namanya pola pemikiran yang mungkin tidak seperti kita. Cuma kalau misalnya untuk sekolahnya terbuka untuk berbagai agama, ya ras dan strata sosial sama mampu untuk membiayai untuk sekolah di sana. Cuma yayasan sendirinya memang yayasan Buddha. Nah sekarang gue tanya, bukan masalah gue mengucilkan masalah RO atau SW ya, tapi kan ini setidaknya sangat berapi-api banget khususnya di sosial media. Nggak tahu di kalangan masyarakat seperti bagaimana. Ya, kalau di sosial media iya besar banget. Tapi kalau di dunia kenyataan ini sekolah emang seberapa penting sih reputasi SW untuk di sekolah itu? Sementara ini sekolah ini bukan sekolah murah, sekolah mahal. Gurunya aja, sekecil-kecilnya aja itu udah minimal 4-5 juta, itu juga mungkin yang baru. Yang udah senior itu udah 2 digit ke atas. Apalagi kalau semakin banyak kurikulum yang diambil, udah gajinya udah kayak menteri. Ya, jadi udah lumayan banget gajinya. Dan di situ juga banyak anak-anak yang lebih penting ya dibanding cuma masalah selebriti, maaf banget. Ya, mulai dari anak-anak politikus, pejabat, pemerintah atau pemilik perusahaan-perusahaan apa, the real CEO ya, bukan kayak CEO Kota Saranjana, ya. Jadi apa impactnya kok bisa sampai disangka ngomongin media sosial? Mereka juga kan orang-orang yang mempunyai taat keagamaan secara Buddha, yang mungkin juga sosial medianya dipegang sama orang-orang yang boro-boro ngerti masalah begitu. Kalau diajak ngomongin masalah agama, politik, pemerintah, masalah tentang namanya firman-firman agamanya akan lebih bersuara dan mereka lebih akan tahu. Kok ngomongin selebriti mah ngapain mereka? Please lah, udah jangan mengencounter hal-hal di luar jalur, jangan sampai bawa-bawa nama sekolah ini. Mereka nggak punya salah tuh sekolah. Iya kan? Nanti kalau misalnya sampai turun tangan sekolahnya, ayo bagaimana nanti? Malah yang tadinya tidak ada jadi bener, anak-anak tuh bener-bener nanti dikasih dikasih teguran, terutama orang tuanya jangan bawa-bawa. Ya, jangan, kecuali kalau kamu benar-benar mengencounter, udahlah kasih tahu buktinya seperti apa. Setidaknya, gue baru tahu ada sekolah yang media sosialnya dengan gampangnya membuli anak-anak yang partisipan di sekolah itu yang lagi ada masalah. Kesinambungannya di mana antara sekolah sama masalah pribadi, SW sama RO gitu. Gue mau tanya itu, ya. Sekolah-sekolah yang swasta lokal di sini aja, yang biasa negeri aja, kayaknya nggak gitu-gitu amat. Di sosial media apa hubungannya mereka mengunjungi masalah keluarga? Yang ada kan mereka promoin masalah tentang edukasi sekolahnya, kurikulumnya, semua aktivitas, pameran, dan apapun yang berkesinambungan. Nah, menurut tanggapan kalian bagaimana? Ini Dokcin udah kasih edukasi setahu aja Dokcin ya. Kalau detailnya mungkin kalian bisa cari di internet banyak info-infonya. Itu aja udah standarnya dari pemikirannya, kita udah bisa ngelogikain kayak again, tanah ke langit. Ya, harus bisa dipertanggungjawabkan apa yang dicurahkan, apa yang dipermasalahkan gitu. Jangan jadi kayak benar-benar cocok logi. Sementara dirimu di podcast ada ngomong cocok logi, ngerti nggak cocok logi artinya apa? Sekarang gue mau cek komentar di sini. Gue juga masih nyari sih. @Swi Indonesia, tolong klarifikasi anak-anak Ibu Sarwenda apakah benar kena bully? Ini sudah ada yang hashtag pihak sekolah nih guys. Gila, bawa-bawa suci, anakku sekolah di sana. Ini yang gue tunggu. Sekolah mereka bagus banget loh. Oke, kira-kira adakah terkait tentang pembulian yang dimaksud oleh si Enda ini melalui media sosial yang ada di sekolah ini? Karena ini akan menjadi keblunderan dia sih sebetulnya. Ayo Kak, info ke wali murid lainnya, ini udah melebar loh kemana-mana. Cek Bun, apakah memang ada yang ngebully? Oke, lapor ini Bun ke yayasannya biar dituntut. Tuh kan, Mariam, sekarang lihat aja VT-nya si SW yang terbaru mengantarkan anak-anak. Kalau anak-anaknya kena bully pasti tidak mau ke sekolah. Dan terlihat anak-anak ceria aja tuh. Iya ya, kita juga pernah ngeliat video di mana dia nganterin anak-anak ya, kayaknya nggak ada yang kena bully sih. Pokoknya ini ada yang komentar sih tadi, Kirana Andini, gila bawa sekolah Swizi, anakku sekolah di sana, sekolah mereka bagus banget loh. Artinya tidak ada pembahasan mengenai masalah bully membuli, nggak ada. Lagian juga netizen nggak ada kok yang punten ya ngebully anaknya, nggak ada sih menurut gua mah. Cuman maksud gua tolong diklarifikasi si Enda nih, bahaya Teman-teman, setelah saya mengikuti isi video ini sampai selesai, saya ingin menyampaikan pendapat saya sebagai seorang konten kreator reaksi. Ini murni pandangan pribadi saya berdasarkan apa yang saya lihat di video tadi. Jadi bukan untuk menghakimi siapapun, bukan juga untuk memutuskan siapa yang paling benar atau siapa yang paling salah. Kalau saya melihatnya, persoalan ini sudah berkembang terlalu jauh.
Awalnya mungkin hanya persoalan rumah tangga dan perbedaan cerita dari masing-masing pihak. Namun sekarang isu yang dibahas sudah kemana-mana. Mulai dari pinjaman online, kasur, video, hard podcast, dugaan-dugaan baru, sampai akhirnya nama sekolah anak pun ikut disebut-sebut. Menurut saya, ketika sebuah persoalan sudah melebar seperti ini, semua pihak justru harus lebih berhati-hati dalam berbicara. Saya pribadi cukup setuju dengan satu prinsip yang berkali-kali muncul di dalam video ini, yaitu jangan mudah membuat pernyataan kalau belum memiliki bukti yang benar-benar kuat. Di zaman media sosial seperti sekarang, satu kalimat saja bisa dipotong, disebarkan, lalu dipercaya jutaan orang. Akibatnya bukan hanya orang yang sedang berselisih yang terdampak, tetapi juga keluarga, anak-anak, bahkan pihak lain yang sebenarnya tidak ada hubungannya. Yang paling saya sayangkan adalah ketika nama anak-anak mulai sering disebut dan dijadikan bagian dari perdebatan di ruang publik. Menurut saya, anak-anak tidak seharusnya ikut memikul beban dari konflik orang dewasa. Mereka masih dalam masa pertumbuhan dan perkembangan. Apapun masalah orang tuanya, sebisa mungkin jangan sampai membuat mereka menjadi sasaran komentar publik. Jejak digital itu panjang. Apa yang hari ini ramai dibicarakan, bisa saja suatu hari nanti dibaca kembali oleh mereka ketika sudah dewasa. Saya juga merasa nama sekolah seharusnya tidak ikut terbawa kalau memang tidak ada bukti yang jelas. Sekolah adalah tempat belajar ribuan siswa. Ada guru, tenaga pendidik, dan banyak keluarga lain yang juga memiliki kepentingan di sana. Kalau memang ada dugaan tertentu, tentu lebih baik disampaikan melalui jalur resmi, bukan langsung menjadi konsumsi publik tanpa kejelasan yang memadai. Sebab sekali nama sebuah institusi viral karena isu negatif, dampaknya bisa dirasakan oleh banyak orang yang sama sekali tidak terlibat. Hal lain yang menurut saya menarik adalah bagaimana setiap kali muncul sebuah tuduhan, pihak lain kemudian memberikan klarifikasi beserta versi mereka sendiri. Akibatnya, publik dibuat terus mengikuti episode demi episode. Hari ini muncul satu cerita, besok muncul bantahan, lusa muncul bukti baru, lalu setelah itu muncul lagi penjelasan yang lain. Siklus seperti ini membuat masyarakat semakin bingung menentukan mana informasi yang benar-benar bisa dipercaya. Saya pribadi memilih untuk tidak langsung percaya kepada satu pihak saja. Saya lebih suka mendengar semua sudut pandang terlebih dahulu. Karena dalam persoalan seperti ini, seringkali kita hanya mendapatkan potongan-potongan cerita. Bisa saja ada bagian yang belum diketahui publik. Bisa juga ada konteks yang belum dijelaskan secara utuh. Oleh karena itu, saya merasa lebih bijak kalau kita tidak terburu-buru memberikan vonis. Kalau memang ada tuduhan yang menyangkut nama baik seseorang, menurut saya langkah hukum adalah jalan yang paling tepat. Biarkan proses hukum bekerja. Di sana ada mekanisme pembuktian, ada saksi, ada dokumen, dan ada aturan yang jelas. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya mengandalkan opini atau asumsi yang berkembang di media sosial. Saya juga melihat bagaimana media sosial sekarang sangat mudah menggiring opini. Kadang-kadang seseorang dianggap benar hanya karena videonya lebih viral. Padahal viral belum tentu benar. Sebaliknya, orang yang memilih diam juga belum tentu salah. Karena itu, saya berharap kita semua sebagai penonton bisa lebih bijaksana dalam menyaring informasi. Sebagai kreator reaksi, saya juga merasa punya tanggung jawab untuk tidak ikut memperkeruh keadaan. Reaksi boleh, komentar boleh, analisis juga boleh. Tetapi jangan sampai kita menambah fitnah atau menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Menurut saya, itulah batas yang harus dijaga oleh setiap kreator konten. Kemudian mengenai podcast yang dibahas dalam video tadi, menurut saya podcast memang tempat seseorang menyampaikan versinya.
Namun penonton juga harus memahami bahwa apa yang disampaikan dalam podcast belum tentu merupakan kebenaran mutlak. Podcast adalah ruang berbicara, bukan ruang memutuskan perkara. Oleh karena itu, kita tetap harus kritis mendengar setiap pernyataan yang muncul. Saya juga berharap semua pihak mulai menurunkan ego masing-masing. Kalau memang tujuan akhirnya adalah kebaikan anak-anak dan masa depan keluarga, maka seharusnya ada titik di mana konflik ini berhenti. Tidak semua hal harus dibalas dengan video baru, podcast baru, atau pernyataan baru. Kadang-kadang diam dan menyelesaikan persoalan secara internal justru jauh lebih baik daripada terus memperpanjang polemik. Bagi netizen, saya juga ingin mengajak kita semua untuk lebih berhati-hati dalam berkomentar. Jangan sampai karena terlalu fanatik mendukung salah satu pihak, kita akhirnya menyerang pihak lain tanpa dasar yang jelas. Lebih parah lagi kalau sampai membawa nama anak-anak atau institusi yang sebenarnya tidak berkaitan langsung. Kritik boleh, tetapi tetap harus disampaikan dengan sopan dan bertanggung jawab. Pada akhirnya, saya berharap persoalan ini segera menemukan jalan keluar yang terbaik. Saya yakin semua orang pasti menginginkan kehidupan yang lebih tenang, terutama bagi anak-anak yang berada di tengah situasi ini. Tidak ada konflik yang benar-benar menguntungkan jika terus dipelihara. Yang ada justru semakin banyak luka, semakin banyak kesalahpahaman, dan semakin banyak pihak yang ikut terdampak. Sekali lagi, ini hanyalah pandangan pribadi saya berdasarkan isi video yang baru saja kita tonton bersama. Bisa jadi teman-teman memiliki sudut pandang yang berbeda, dan itu sangat wajar. Justru saya ingin mendengar pendapat kalian semua. Menurut kalian, apakah polemik ini sebaiknya tetap dibahas di ruang publik atau sudah waktunya semua pihak menyelesaikannya melalui jalur yang lebih tenang dan profesional? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dengan bahasa yang santun dan saling menghargai. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai tempat berdiskusi, bukan tempat saling menghina. Kalau kalian menikmati video seperti ini, jangan lupa dukung terus Hanel Surapentol dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video reaksi berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.